Oke, hai teman-teman sekalian. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang penasaran ya, bagaimana sih SIM kereta itu? Mungkin dari teman-teman ada yang berpikiran bahwa SIM kereta itu sama dengan SIM mobil atau SIM motor, gitu ya teman-teman. Tentu jawabannya tidak, teman-teman. Jadi SIM kereta ini berbeda dengan SIM mobil, SIM motor. Bahkan cara mendapatkannya pun juga berbeda. SIM kereta ini butuh timeline yang lebih panjang untuk mendapatkannya. Bahkan sepengetahuan saya, untuk mendapatkannya itu minimal harus 6 bulan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut 6 bulan itu ngapain aja. Oke, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita membahas tentang SIM kereta, kita perlu lebih dalam lagi atau kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa SIM kereta api itu di Indonesia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah SIM manual atau ASP manual, dan yang kedua adalah SIM otomatis atau ASP otomatis. Oke, teman-teman sekalian, ASP manual itu seperti apa? ASP otomatis itu seperti apa? Mari kita bahas. Oke, ASP manual terlebih dahulu ya. ASP itu kepanjangannya awak sarana perkeretaapian. Jadi awak sarana perkeretaapian itu adalah seseorang yang ditugaskan berada di dalam rangkaian sarana. Itu bisa asisten masinis, bisa masinis, itu bisa disebut ASP. Tapi masinis itu sudah pasti ASP, tapi ASP belum tentu masinis. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, pertama ASP manual terlebih dahulu. ASP manual ini dikategorikan berdasarkan jenis sarananya. Oke, apa sih ASP manual itu, teman-teman? Jadi kita kalau ngomong ASP manual, kita akan balik ke yang namanya grade of automation. Jadi grade of automation ini apa yang dimaksud? Jadi ini adalah tingkatan atau level bagaimana sarana perkeretaapian itu dioperasikan. Oke, mungkin saya akan berangkat bahwa ASP manual ini levelnya adalah GOA 0 dan GOA 1. Oke, teman-teman. Grade of Automation level 0 ini adalah seluruh operasi kereta, operasional kereta, tata cara kereta berhenti, tata cara kereta bergerak, buka tutup pintu, dan keadaan darurat itu totally dihandle oleh seorang masinis. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kereta PT KAI. Misalnya lokomotif itu berhenti di stasiun, lokomotif berangkat dari stasiun, buka tutup pintu, terus kemudian handle keadaan darurat itu totally dilakukan oleh masinis. Itu yang disebut GOA 0. Sedangkan GOA 1 lebih advance sedikit ya dibandingkan GOA 0. Yang mana GOA 1 ini bedanya apa dengan GOA 0? Jadi untuk GOA 1 ini sudah dilengkapi sistem yang namanya ATP, Automatic Train Protection. Automatic Train Protection ini apa? Jadi saya akan menjelaskan singkat saja untuk ATP ini. Simpelnya seperti ini, teman-teman. Jadi ATP ini punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah memproteksi masinis dari overspeed, artinya masinis melanggar kecepatan. Dan yang kedua adalah memproteksi masinis dari melanggar sinyal. Seperti itu, misalnya sinyalnya merah nih teman-teman, tapi masinis terobos sinyal merah. Nah, itu yang diproteksi oleh ATP. Nanti kereta otomatis melakukan emergency brake. Nah, tadi kita membahas GOA 0 dan GOA 1. Saya akan nyebutin contohnya ya kalau di Indonesia. Kereta yang GOA 0 itu adalah kereta KAI ataupun KCI, misalnya lokomotif, terus komuter lain atau KRL. Sedangkan GOA 1 ini yang saya tahu adalah LRT Jakarta atau LRT Jakpro. Oke, teman-teman, tadi kita membahas GOA 1 dan GOA 0 artinya ASP-nya jenisnya manual. Selanjutnya kita akan membahas perihal GOA 2, 3, dan 4. Artinya ASP atau lisensi untuk masinisnya adalah ASP otomatis. Kalau di Indonesia GOA 2 ini ada MRT Jakarta, GOA 3 ada LRT Jabodebek, dan GOA 4-nya seingat saya itu kereta bandara. Kereta bandaranya ini bukan yang railing ya, maksudnya APMS yang menghubungkan antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Namun koreksi kalau saya salah ya, nanti tulis di kolom komentar aja teman-teman. GOA
2, 3, dan 4 ini simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi di situ GOA 2, 3, dan 4 ini sudah ada sistem yang namanya ATO. Jadi Automatic Train Operation. Sedangkan GOA 0 dan 1 tadi belum ada. Singkatnya seperti ini ATO. ATO ini adalah sebuah sistem yang mana kereta tersebut bisa berjalan otomatis. Namun ada hal-hal yang tetap dikendalikan oleh manusia atau dikendalikan oleh masinis. Misalnya kalau di GOA 2 itu masinis berperan sebagai menutup pintu dan menghandle dalam keadaan darurat. Simpelnya seperti itu. Namun sebenarnya nggak sederhana seperti itu. Ini untuk gambaran teman-teman biar lebih mudah menangkapnya aja. Oke, GOA 3 namanya train attendant. Jadi seluruh operasional kereta ini sudah berjalan otomatis, namun ada seseorang yang in charge di dalam kereta ini bertugas pada saat keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan darurat seperti itu. Namun kalau GOA 4 kita membahas ke yang teknologi lebih advance ini, sudah tidak ada masinis di dalam kereta, sudah tidak ada train attendant, semuanya berjalan otomatis. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya untuk ASP manual ini, ASP manual itu untuk kereta yang GOA 0 dan GOA 1. Sedangkan untuk ASP otomatis itu untuk GOA 2, 3, dan 4. Seperti itu. Oke, teman-teman, jadi tadi teman-teman sudah tahu ya, setidaknya SIM kereta itu dikategorikan menjadi dua jenis, yakni ASP manual dan ASP otomatis. Oke, selanjutnya kita membahas syarat untuk mendapatkan lisensi tersebut. Oke, teman-teman ya. Ini yang mutlak dan wajib teman-teman penuhi. Yang pertama adalah teman-teman harus lolos terlebih dahulu di perusahaan atau di operator perkeretaapian. Tanpa teman-teman lolos ataupun masuk itu, misalnya teman-teman langsung datang nih ke balai pengujian, Pak, saya mau ujian SIM kereta, ya tidak bisa. Teman-teman harus melalui lembaga ataupun melalui operator perkeretaapian terlebih dahulu. Misalnya teman-teman ngelamar terlebih dahulu, ngelamar sebagai masinis di MRT, misalnya teman-teman ngelamar di KAI. Teman-teman kalau sudah lolos di perusahaan tersebut, teman-teman nanti dari perusahaan akan diikutkan proses-proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi teman-teman, pertama tadi syaratnya adalah lolos di perusahaan operator kereta sebagai masinis. Oke. Kedua, nanti dari perusahaan tersebut akan mendiklatkan teman-teman, atau teman-teman akan diikutkan pendidikan dan latihan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun keterampilan yang linear untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah, pendidikan dan latihan ini berbeda-beda tiap operator. Maksudnya berbeda-beda ini adalah timeline-nya. Mungkin dari perusahaan A itu timeline-nya diklat 6 bulan, operator B itu 7 bulan, atau bahkan ada yang 12 bulan. Ini tergantung kebijakan dari operator-operator masing-masing. Dan yang ketiga, teman-teman nanti akan melakukan yang namanya asesmen atau uji kompetensi. Jadi ini adalah ujian untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi teman-teman sudah tahu ya syaratnya. Jadi teman-teman masuk ke operator perkeretaapian dan lolos sebagai masinis ya. Tentu nanti di operator tersebut ada syarat-syarat untuk lolos sebagai masinis. Misalnya tinggi badan itu kalau di PM 18 tahun 2023 itu minimal 160 cm. Terus kemudian sehat jasmani dan rohani dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa browsing lebih lanjut syarat-syarat menjadi masinis itu seperti apa di PM 18 2023. Tadi kita sudah tahu syaratnya, selanjutnya kita akan membahas perihal ujiannya, uji kompetensinya itu seperti apa. Oke, jadi ujiannya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama uji tulis atau tes teori, ini tergantung dari operatornya. Di KAI ya nanti materi tes tulisnya tentang kereta-kereta di KAI. Kalau di MRT ya tentang kereta-kereta MRT. Kemudian yang kedua, uji praktek. Uji praktek ini seperti apa? Prakteknya ini bisa di kereta langsung mengemudikan kereta, atau teman-teman nanti bisa ujian mengemudikan keretanya di simulator. Ini nanti tergantung dari Balai Pengujian Perkeretaapian, mau di simulator ataupun mau di kereta langsung.
Oke, dan yang terakhir, yang ketiga ujiannya adalah cek kesehatan atau tes kesehatan. Nah, ini tes kesehatannya seperti apa? Jadi ini tes kesehatannya ada tes kesehatan mata, pendengaran, terus kemudian urin dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman gambaran ujian untuk mendapatkan SIM masinis. Semoga menambah wawasan teman-teman sekalian. Teman-teman semoga lebih paham, lebih tahu ya. Setidaknya menjawab penasaran teman-teman. Oh ternyata seperti itu ya, mendapatkan SIM masinis itu prosesnya panjang, bisa 6 bulan atau bahkan lebih, bisa 12 bulan dan seterusnya. Dan SIM-nya juga tergolong menjadi dua jenis, SIM ASP manual dan SIM otomatis. Oke, teman-teman sekalian silahkan tulis di kolom komentar pengen membahas apa lagi tentang dunia perkereta apian. Terima kasih, sampai jumpa.